Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. pada kesempatan ini kita bertemu dengan sang YouTuber. Jadi kita sama-sama YouTuber. Kebetulan kita ketemu di sini dan kita akan ngobrol-ngobrol. Ya, assalamualaikum, Kang Sudin ya. Iya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Kang Sudin, kita ketemu di sini dan kesempatan ini kita jadikan momen kita ingin ngobrol-ngobrol dengan pengalaman Kang Sudin. Ya, Kang Sudin punya YouTube, namanya apa, Kang Sudin? Sudin Refleksi Banyurip. Oh ya, Sudin Refleksi Banyurip. Iya. Saya ingin tanya, kontennya tentang apa awalnya tuh, Kang Sudin? Kalau kontennya itu memang saya itu seorang terapis. Dari kata Sudin refleksi, terapis refleksi. Kalau Banyuripnya itu herbal Banyurip. Jadi kalau terapi refleksi itu sama herbal Banyurip. Oh, jadi pakai herbal ya? Herbal Banyurip. Jadi apa ibaratnya kita lakukan apa semacam urut ya? Urut, cuman ada herbalnya. Nah, herbalnya itu digimanakan tuh, Kang Sudin? Kalau herbalnya apa sih diminum, apa sih dibalur, gimana tuh? Kalau herbalnya itu cara terapinya satu diminum 1 sendok, ditaruh di bawah lidah 20 menit dan terus dibalur seluruh badan itu. Dan di sauna semacam dibungkus ya, dibungkus seperti kayak varsel begitulah. Kenapa dibungkus? Supaya herbalnya itu meresap ke dalam tubuh. Iya, Kang Sudin, pengalaman Kang Sudin bisanya menemukan suatu herbal itu awalnya dari mana tuh, Kang Sudin? Boleh cerita dulu ya? Iya, mangga. Jadi awal pertamanya itu memang saya supir taksi ya. Supir taksi yang dikatakan pakai argo ya. Setelah itu saya itu ibaratnya kalah saingan dengan taksi online itu. Nah, setelah taksi online, berhubung sudah susah untuk mencari setoran, jadi saya alih profesi gantinya itu mempelajari tentang pijat refleksi, bergabung dengan perusahaan Gojek. Tapi Gojeknya namanya Golif atau Gomasas itu. Nah, saya dilatih beberapa kali, beberapa minggu lah untuk dilatih. Sampai setelah sudah dilatih mantep, maka saya dibuka aplikasi itu, namanya aplikasi Golif. Jadi awalnya tuh tentunya bukan di kampung ya, Kang Sudin ya? Bukan, di kota ya? Di kota saya sebenarnya. Jadi belajarnya juga di kota ya? Di kota. Nah, apa langsung belajar di kota yang refleksi itu, apakah sudah dijalani waktu itu di kota? Di kota sudah. Nah, di kota itu waktu saya itu bergabung itu 2018. 2019 karena ada wabah COVID-19, maka untuk Gomasas itu pijat itu kan berhubungan ya, dekat ya, berhubungan fisik. Tentunya dilarang oleh pemerintah. Jadi sementara ini dikarantinakan pemerintah dan belum buka lagi ini untuk aplikasi Golifnya. Nah, sementara taksinya gimana? Ditinggalkan apa masih lanjut waktu itu? Ditinggal. Berarti alih profesi ya? Alih profesi. Setelah perusahaan di Gomasas itu atau Golif itu, saya belajar lagi tentang ini nih, refleksi, memperdalam ya. Kalau dulu memang refleksi, pijit biasa, pijit capek. Setelah itu saya mempelajari lagi di terapis, mempelajari terapis atau terapi herbal Banyurip. Iya, jadi sampai sekarang nih herbal Banyurip. Sampai sekarang Kang Sudin menggeluti
refleksi Ini dicampur herbal Banurip. Banurip ya. Oh iya ya, jadi alhamdulillah ya Kang Sudin masih menekuni refleksi yang pakai banyu urip ya. Banurip ya. Mudah-mudahan Kang Sudin lancar, dan juga pasien yang dikerjakan oleh Kang Sudin ibaratnya ya ada manfaatnya. Amin amin ya amin. Ya Kang Sudin, sehingga Kang Sudin itu membuat suatu YouTube yang kontennya yang seperti itu ya Kang Sudin. Iya terapi, terapi sebenarnya terapi. Saya itu seorang terapis lah sebenarnya tuh. Jadi sampai sekarang ya Kang Sudin masih digeluti pekerjaan itu. Jadi kalau taksi mah udah lewat ya. Udah lewat. Nah sementara ini Kang Sudin, bagaimana Kang Sudin menangani di kampung ya di sini? Iya karena gini, ada cerita juga. Saya dulu pernah memang belajar di terapis herbal Banurip. Setelah di tempat kerja saya di klinik itu, maka di sananya tidak diperbolehkan untuk melayani pasien. Jadi saya juga ditutup di sananya ini Mas, karena wabah COVID-19. Akhirnya maaf pemirsa, kameramennya ini masih baru, jadi gambarnya rada goyang ya, mohon maaf. Setelah kliniknya ditutup, jadi saya itu pulang ke kampung. Kata pimpinan sayanya itu udah lebih baik pulang kampung dulu, sementara klinik ditutup gitu. Jadi saya udah di sini nih ketemu Mas Jain ya, yang punya apa tadi Mas channelnya? Riantani Pro. Oh Riantani Pro, Tani ya. Berarti membidangi apa tuh Mas? Konten saya awalnya si Kang Sudin pertanian ya. Pertanian, cuman ada beberapa selingan tentang ditambah dengan konten kebudayaan yang sakral Kang Sudin. Jadi pertanian diseling-seling dengan konten kebudayaan yang sakral. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih menggeluti bidang tersebut Kang Sudin. Kalau boleh saya nanya, ada suka dukanya nggak tuh Mas? Waduh, tentang masalah itu tuh. Suka dan duka selalu saja ya terkesan buat youtuber tentunya. Kadang-kadang kita melakukan membuat konten di malam hari dengan teman-teman, walaupun di tempat-tempat yang konon sungil Kang Sudin, tetapi kita tetap semangat memberikan dan membuat konten, mudah-mudahan yang terbaik dan disukai oleh penonton pemirsa semua Kang Sudin. Kalau yang membuat bikin konten asiknya itu di mana tuh Mas? Nah, pengalaman dari sesama YouTuber ini ya. Konten yang paling asik itu tentunya yang pertama itu Kang Sudin dari thumbnail, dari judul Kang Sudin. Judul yang lebih menarik biar penonton sewaktu melihat judul sehingga tertarik, dan penonton tersebut sehingga pingin melihat, penasaran Kang Sudin. Jadi yang pertama itu judul yang harus menarik kalau bisa, sebab kita bukan musisi atau bukan artis Kang Sudin. Sulit sekali untuk diminati dan ditonton oleh publik. Kalau kita semacam artis sudah terkenal sih sangat mudah Kang Sudin. Tapi bagi kita ya harus memberikan yang paling bagus lah. Ada perjuangannya, sedikit perjuangannya ada ya Mas ya? Ada, pasti. Itulah resiko yang siap kalau jadi YouTuber. Jadi bukan segampang kita membuat konten-konten, banyak tantangan Kang Sudin. Kadang-kadang musik masuk juga jadi pelanggaran. Terus kalau subscriber kadang-kadang udah naik
lalu hilang turun Kang Sudin. Itu bisa saja pengalaman-pengalaman saya waktu awal Kang Sudin. Kalau saya melihat di YouTube-nya sampean itu Mas, yang paling saya suka itu satu, kalau melihat itu di panoramanya tuh ya, pemandangan yang hijau-hijau, atau melihat padi yang kemuning itu tuh Mas, itu yang saya tuh yang bagus di situ tuh, apalagi panoramanya yang lebih indah tuh. Jadi orang itu selama saya ngelihat, jadi pemikiran yang lagi stres, lagi galau ya, dikatakan itu gaber lah, galau berat. Jadi itu bisa-bisa mencerahkan pemikiran gitu loh. Itu ya. Mungkin kan orang lain kan beda-beda Mas untuk melihatnya tuh. Lebih baik itu yang ditingkatkan tuh Mas. Tantangan bagi kita yang mempublikkan konten pertanian Kang Sudin, kebanyakan publik daripada petani kebanyakan jarang yang memiliki HP Android Kang Sudin. Iya, iya. Di situ ya Mas. Iya, kecuali petani-petani yang masih muda, petani zaman sekarang masih suka membuka-buka HP dan juga kadang-kadang melihat konten-konten pertanian. Tetapi kebanyakan di publik ini petani yang sudah dewasa Kang Sudin. Seorang petani nggak mungkin lah sambil bawa HP. Iya Mas ya. Itulah tantangan pertanian. Resiko juga sih Mas kalau bawa HP, pasti kena air atau bagaimana gitu ya. Iya, nggak mungkin lah seorang petani mau utak-atik HP terus. Itu tantangan konten pertanian. Iya itu ya Mas. Aduh, saya juga ini Mas sudah senang sekali ketemu ya di sini, bisa saling memperkenalkan diri. Bisa tukar pendapat, pengalaman. Ya udah Kang Sudin, ya alhamdulillah kita bertemu di sini dan bisa sharing ya Kang Sudin, bisa ada masukan buat kita sesama YouTuber. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran Kang Sudin. Mas, kalau mungkin ya sering-sering kita kan sering di sini ya, sampai juga sering di sini. Namanya ini apa ya, Kebuyut Abdi Jangkung ya. Abdi Jangkung yang konon secara sejarah, menurut sejarah yaitu sejarahnya yaitu Buyut Anjing Jangkung Kang Sudin. Kalau ibaratnya nama daripada Abdi Jangkung atau Jangkung, nama sindiran kesininya Kang Sudin. Jelas menurut sumber sejarah yaitu situs Anjing Jangkung Kang Sudin. Situs Jangkung. Gini ya Mas ya, mungkin ya ini mah. Tapi selama saya tahu nih Mas ya, kalau tentang masalah anjingnya nih ya, anjing kan ibaratnya terlalu kata-kata yang jorok lah. Tapi kalau memang kalau di Abdi, gimana tuh Mas? Itu ada sejarah nggak tentang masalah itu tuh? Secara sejarah ya, secara sumber sejarah, bahkan sumber sejarah itu sudah dipublikasikan beberapa sumber bahwa ini adalah situs Anjing Jangkung. Sebenarnya situs Anjing Jangkung yang aslinya ya Mas. Yang kesininya kemungkinan daripada kunci-kunci yang kesininya Kang Sudin, bahwa sebutan itu diperindah Kang Sudin. Bener Diperindah menjadi bisa Abdi Jangkung, bisa Jangkung, Bu Jangkung. Itu memperindah kata-kata sebutan tersebut. Tapi sebenarnya menurut sejarah, menurut sumber adalah situs Anjing Jangkung. Nah, menurut sejarahnya itu Kang Sudin, sebenarnya itu adalah sesosok yang sangat sakti Kang Sudin. Walaupun berupa ya kemungkinan yang disebutkan tadi tuh ya, tetapi sesungguhnya itu adalah bukan seperti itu Kang Sudin. Beliau adalah perwujudan berupa apa yang disebutkan tadi. Sesungguhnya itu adalah suatu kodam
yang sangat sakti Kang Sudin. Hmm. Hmm. Jadi ya kalau kita menelusuri sejarah di sini, makanya di sini nggak ada makamnya Kang Sudin yang namanya itu anjing jangkung. Iya. Oh. Cuman pas waktu di sini tewasnya atau gugurnya anjing jangkung sirna dan entah kemana Kang Sudin. Tetapi sirnanya adalah di lokasi ini, sehingga dinamakan buyut anjing jangkung Kang Sudin. Oh, itu. Ya konon menurut sesepuh di sini, sejarah tersebut sangat terkenal sekali Kang Sudin. Sampai ke Sumedang itu kan sejarahnya menyangkut peperangan antara Sumedang dan Indramayu Kang Sudin. Oh, ini nih waktu berarti zaman perang apa tuh Mas ya? Waktu Sumedang Larang, Sumedang Larang dengan Dermayu Kang Sudin. Jadi menyangkut tentang sejarah peperangan dulu Kang Sudin. Kalau boleh tahu itu sekitar tahun berapa tuh Mas? Kalau masalah tahun kita masih belum mendetail sekali Kang Sudin. Tentu kita harus ada narasumber yang pasti. Banyak sekarang sudah ada di sumber-sumber, baik di YouTube ataupun di buku-buku sejarah itu sudah ada Kang Sudin. Cuman saya masih kurang mendetail sekali kalau masalah tahun. Jadi ya alhamdulillah di sini tuh masih banyak pengunjung berziarah ke sini Kang Sudin. Alhamdulillah, walaupun bukan dari warga sininya saja, warga luar daerah sini pun masih banyak yang berziarah di sini dengan bertujuan mendoakan dan mendoakan para arwah-arwah leluhur yang di sini. Tentunya leluhur-leluhur di sini mempunyai sejarah juga Kang Sudin. Sejarahnya ya masih terkenal lah. Mas, kalau derkuncinya mungkin ya kan di barangkali di YouTube saya juga mungkin dari penonton menanyakan Pak Kuncinya namanya siapa tuh? Kalau kita baca Pak Kunci, kalau dari awal-awal sih Kang Sudin ya banyak sekali pergantian. Konon menurut aturan dari pemerintah desa sudah ditetapkan bahwa sekian tahun atau beberapa tahun pergantian lah itu bergilir. Tetapi pergantian tersebut adalah menurut hak waris Kang Sudin, bukan sembarangan. Ya, ada aturan sedikit. Ada alur warisnya Kang Sudin. Jadi tidak sembarangan semua warga bisa menjadi kunci Kang Sudin. Nah, untuk kunci sekarang yang sekarang masih aktif Kang Sudin yaitu Bapak Haji Carmani. Sekarang tentunya itu merupakan masih ada garis keturunan Kang Sudin. Dari nenek moyangnya dari nenek moyangnya harus ada garis keturunan Kang Sudin. Bukan bisa semua warga di sini untuk menjadi kunci di sini. Gitu Kang Sudin. Masih nih Mas? Apa cukup gimana ya? Kang Sudin, kita udah ngobrol-ngobrol Awalnya kita perkenalan dengan YouTube masing-masing, lalu kita menelaah konten-konten masing-masing. Dan bahkan sampai di tempat ini kebetulan kita ketemu di Buyut Anjing Jangkung ya. Sekalian kita ingin tahu juga tadi tuh udah sedikit kita membahas. Ya kiranya udah dulu sekian saja dulu ya Kang Sudin. Mudah-mudahan YouTube Kang Sudin maju terus.
dan saya Riantani Pro juga mendapat Iya. mendapat dukungan dari semua penonton, Kang Sudin. Ya, oke, itu saja Kang Sudin ya. Iya. Kita cukupkan saja sekian dulu. Terima kasih Kang Sudin atas informasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.